Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita berjumpa lagi dengan saya Handika Putrawan dari UIN Salatiga, yang pada kali ini kita akan membahas kitab tafsir abad klasik. Jadi tafsir yang akan saya bahas kali ini adalah Tafsir Al-Bustari. Tafsir Al-Bustari karya Imam Al-Bustari. Jadi nama lengkapnya beliau adalah Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi Al-Bustari. Jadi Imam Al-Bustari ini lahir di Bustar, Iran pada awal abad ke-3 Hijriah. Dan jadi itu sekitar tahun 200 sampai 203 Hijriah, dan wafat di Basrah, Irak pada akhir abad ke-3 Hijriah, yaitu pada tahun 283 Hijriah. Jadi Imam Al-Bustari ini adalah seorang sufi terkemuka yang terkenal karena kezuhudannya, ibadah yang intens, dan spiritualitasnya yang sangat mendalam. Jadi Imam Al-Bustari ini fokus kepada penafsiran yang ada kaitannya dengan tasawuf, seperti itu. Dan Imam Al-Bustari ini itu merupakan salah satu tokoh penting dalam ilmu tasawuf. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi tafsir Al-Bustari. Terus yang kedua tentang karakteristik dari tafsir Al-Bustari. Yang ketiga ada sistematika penulisan tafsir Al-Bustari. Kemudian yang keempat terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Bustari. Kita langsung saja ke nomor yang pertama, yaitu metodologi tafsir Al-Bustari. Jadi dalam penafsirannya itu beliau menggunakan tartib mushafi, yaitu menafsirkan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, seperti itu. Dan itu semua surat itu beliau tafsirkan, tapi tidak semua ayat yang Imam Al-Bustari tafsirkan, karena Imam Al-Bustari ini lebih memfokuskan pada bahasan yang bersifat tasawuf, seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan seluruh ayat yang akan dikaji. Kemudian mempertimbangkan ayat tersebut sesuai maknanya. Lalu beliau menafsirkan ayat tersebut berdasarkan kesan hati dan jiwanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di dalam tafsirnya beliau itu menggunakan metode pendekatan harfiah dan simbolik. Jadi harfiah ini adalah metode pendekatan dengan makna sesungguhnya, atau nama lain itu adalah dengan makna asli. Terus yang kedua itu dengan simbolik. Jadi simbolik itu sama dengan isyarat, yaitu
dengan pendekatan makna batin seperti itu. Jadi Imam Al-Bustari itu menggunakan metode pendekatan harfiah dan simbolik itu untuk menekankan makna pentingnya agar terungkap secara signifikan moral Al-Quran yang menjadi fokus utama dalam tasawuf itu. Oke, kita lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu karakteristik dari tafsir Imam Al-Bustari. Jadi Imam Al-Bustari itu ada satu kitab tafsir yang merupakan kitab sufi tertua. Nah, jadi nama kitab ini adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, jadi ini salah satu karya tafsirannya beliau yang merupakan kitab sufi tertua dan menjadi acuan bagi para mufassir isyari setelahnya. Kemudian sangat banyak muatan penafsiran yang bersifat simbolik, karena memang tafsir ini itu fokus ke bahasan yang bersifat tentang simbolik atau isyari, karena memang sejatinya tafsir ini itu memang fokus ke bahasan yang bersifat simbolik ataupun isyari seperti ini. Kemudian yang ketiga itu kita akan membahas tentang sistematika penulisan dalam tafsir Imam Al-Bustari. Jadi kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Al-Bustari ini tidak ditulis langsung oleh Imam Al-Bustari sendiri. Nah, jadi kitab tafsir ini itu dihimpun oleh para muridnya dari ucapan dan penafsiran yang disampaikan secara lisan. Jadi zaman dulu itu Imam Al-Bustari itu menerangkan secara lisan. Kemudian para muridnya itu menulisnya itu hingga menjadi sebuah kitab tafsir sufi pada awal abad tersebut. Kemudian yang kedua itu Imam Al-Bustari itu menafsirkan ayat secara singkat dan jelas. Nah, jadi metode penafsiran di dalam tafsir ini itu menggunakan metode ijmali. Jadi bukan tahlili, karena kitab ini itu berbeda dengan kitab yang sebelumnya seperti kitab tafsir atau Bari Al-Qurtubi itu berbeda yang menggunakan metode tahlili. Jadi kitab tafsir ini itu menggunakan metode ijmali yang menerangkan secara singkat dan jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penulisannya yang runut dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Tapi tidak semua ayat yang Imam Al-Bustari tafsirkan, karena fokusnya beliau itu lebih ke pembahasan yang bersifat simbolik atau isyari seperti itu.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas tentang kelebihan dan kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan tafsir Imam Al-Bustami. Jadi yang namanya kitab itu kan yang buat manusia. Nah, pasti ada sisi kurangnya dan ada sisi kelebihannya. Oke. Jadi adapun kelebihannya dari tafsir ini adalah kedalaman spiritual yang mendalam. Jadi memang sejatinya kitab ini itu fokus ke makna-makna spiritual dan ayat Al-Quran yang bersifat simbolik atau isyari seperti itu. Dan Imam Al-Bustami ini juga merupakan tokoh sufi yang sangat berpengaruh pada abad itu dan banyak karya beliau itu yang masih fenomenal hingga sekarang, seperti tafsir Al-Quran Al-Azim. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Bustami jadi tafsir Al-Bustami ini menjadi sumber awal tafsir sufi. Karena kitab tafsir ini ada di awal abad 3 Hijriah dan pada sebelum itu mungkin sudah ada kitab tafsir tapi tidak sefenomenal kitab ini. Nah, maka dari itu kitab ini dijadikan sumber rujukan tafsir isyari bagi para mufassir isyari setelahnya, seperti itu. Yang ketiga, ada penekanan terhadap tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Jadi dalam tafsir ini itu banyak sekali ayat yang memuat tentang tazkiyatun nafs, teman-teman. Kemudian yang keempat itu di dalam penafsiran ini Imam Al-Bustami itu menjelaskan secara singkat dan jelas karena pada dasarnya tafsir ini itu menggunakan metode ijmali, yaitu menjelaskan penafsiran secara singkat dan jelas, beda dengan metode penafsiran tahlili yang sangat panjang sekali, seperti itu. Kemudian ada kekurangan tafsir Al-Bustami ini. Yang pertama, dominasi tafsir simbolik. Nah, jadi di dalam tafsir itu sangat banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas tentang tafsir simbolik, karena memang tafsir ini itu fokus ke pembahasan simbolik. Jadi aspek yang membahas tentang misalnya seperti bahasa, seperti fikih itu sangat jarang sekali ditemukan di dalam tafsir ini, seperti itu. Kemudian yang kedua itu minim terhadap aspek fikih dan bahasa. Jadi memang tafsir ini itu fokus ke pembahasan yang bersifat simbolik dan isyari. Jadi sangat jarang sekali ditemukan aspek yang membahas tentang bahasa, fikih ataupun akidah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu resiko akan disalahpahami. Jadi karena banyak orang zaman sekarang itu banyak orang dari zaman sekarang itu banyak menafsirkan hanya secara harfiah saja, tidak dengan makna
batin. Jadi tafsir ini itu tidak boleh sembarangan orang untuk membacanya atau mempelajarinya tanpa dasar ilmu tasawuf, karena ya itu tadi karena resiko akan disalahpahami oleh orang yang belum paham tentang ilmu tasawuf tersebut, seperti itu. Baik, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan pada bahasan kita kali ini. Mungkin jika ada yang salah itu dari saya sendiri, dan jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.